Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavio Mahendra, S1 Teknik Informatika, Universitas Pahlawan Tuanku Tembus Riau. Video ini terkait mata kuliah metodologi penelitian oleh Bapak Yurusdian. Di sini saya mengambil fenomena yang terjadi saat ini, yaitu e-budgeting. Saya akan menjelaskan 5 poin tentang e-budgeting. Yang pertama, kebutuhan e-budgeting. Kedua, penggunaan e-budgeting di Indonesia. Ketiga, penggunaan aplikasi Simral. Keempat, permasalahan yang terjadi di e-budgeting. Dan yang kelima, pemecahan masalah e-budgeting. Yang pertama, kebutuhan e-budgeting. E-budgeting adalah sistem penyusunan anggaran secara elektronik melalui penggunaannya di sektor pemerintahan. Penerapan sistem ini sesuai dengan semangat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan. Selanjutnya, penggunaan e-budgeting. Penggunaan e-budgeting di Indonesia bagus untuk diterapkan karena satu, efektif, karena dia dirancang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, efisien dan mulai perhitungan penambahan, pengurangan, perumusan, serta penyusunan tabel dapat berorientasi dalam e-budgeting. Ketiga, adaptif. E-budgeting dapat dimodifikasi menyesuaikan dengan dinamika pemerintah, terutama yang diakibatkan oleh perubahan atau penambahan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku. Keempat, aman. Penggunaan sistem yang termuktahir dan otorisasi penggunaan berlapis membuat e-budgeting aman dalam pelanggaran privasi. Yang kelima, informatif. Menghasilkan beragam laporan yang dibutuhkan secara akurat. Laporan dihasilkan tidak saja berguna untuk menyelesaikan kewajiban dalam pertanggungjawaban, namun berguna sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan Simral. Simral itu adalah sistem informasi perencanaan penganggaran dalam pengolahan keuangan. Di era keterbukaan informasi dan digitalisasi pemerintah, daerah pun harus menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat. Pemerintah telah memberikan perintah agar pemerintah daerah dalam mengelola anggaran untuk pembangunan di daerah instansi pemerintahan. Berikut manfaat penggunaan Simral. Meningkatkan performansasi instansi pemerintah. Simral dinilai mampu meningkatkan kualitas penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengelaporan di seluruh organisasi instansi pemerintah, dan juga meningkatkan efektivitas proses-proses tersebut. Kedua, meningkatkan kemandirian instansi pemerintah. Simral dinilai mampu meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan teknologi informasi, dalam penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan instansi pemerintah. Selanjutnya itu permasalahan yang terjadi pada e-budgeting. Yang pertama, untuk daerah yang baru pertama kali menerapkan sistem ini, kemungkinan kesalahan dalam menjalankan cukup besar. Kedua, adanya sistem error dalam menjalankan sistem Simral yang tidak terduga. Ketiga, diharuskan di-upgrade tiap tahunnya untuk mengurangi masalah yang terjadi. Selanjutnya itu saran atau pemecahan pada e-budgeting. Penerapan Simral sebaiknya pemerintah pusat melakukan sosialisasi ke daerah. Banyaknya anggaran dalam penerapan Simral. Nah, itu tadi video dari saya tentang e-budgeting. Mohon saran dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.